Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Bagus Faturrahman, NIM 225240844 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 22 Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dari CPMK 1 ini, dari bagian 1 ini pada rangkaian listrik 2. Oke, langsung saja saya akan menerangkan sedikit apa yang saya maksud dari jawaban saya ini. Oke. Mungkin mohon maaf, ini tuh sebenarnya saya tadi sudah membuat videonya, tapi videonya tuh tidak bisa dikirim, makanya saya akan mengulangi lagi. Oke, dari soal pertama ini kita tuh diberi rangkaian listrik linear. Rangkaian listrik linear ini tuh terdapat sumber arus IS-nya itu 15 cos 50 pi T plus 35A. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu berapa amplitudenya. Amplitudenya sudah jelas di sini 15. Oh, gampang saja. Berapa frekuensinya? Frekuensinya di sini itu 50 pi T. Dan yang C ini adalah kita disuruh menghitung frekuensi dari arus tersebut. Gimana caranya kita menghitung frekuensi dari arus tersebut? Kalau kita menghitung omega itu kan rumusnya 2πf kan. Omega sama dengan 2πf. Jadi misal kita mencari frekuensi sama dengan W-nya nih, omega-nya ini dibagi dengan 2pi. Terus kita masukin omeganya kita kan dapat di ini tadi berapa? 50 pi radian per second dibagi dengan 2pi. Sudah saya hitung ya, ini hasilnya 25 Hz, sekitar 25 Hz. Terus kita lanjut yang D. Yang D ini kita disuruh menghitung IS-nya saat T-nya ini 5 milisecond. Gimana caranya? Jadi kita perlu mengganti nilai T itu ke dalam persamaan arus yang diberikan. Gimana caranya? Caranya misal yang pertama itu T-nya tadi kan diketahui 5 milisecond. 5 milisecond ini kita rubah menjadi second, yaitu 0,005. Atau bisa saja 10 pangkat min 3 gitu bisa saja, cuman bebas, tapi saya di sini menggunakan 0,05 biar lebih gampang aja. Langsung kita masuk aja ke rumusnya. IT sama dengan 15 cos 5 dikali 50 pi dikali 0,005 ini tadi T-nya tadi. Terus ditambah 35A. Kita di sini dapat dilihat 15 cos ini kan ibaratnya dibagi 2 50. Ini kan jadinya 0,25 pi plus 35 ini dari ini tadi. IT-nya sudah didapat yaitu 15 cos 35,785A. Kita rubah menjadi ampere. Di sini kan suruh membuat ampere jadi 2,6A. Lalu kita lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini kita disuruh menghitung komputasi bilangan kompleks. Jadi ini kan komputasi bilangan kompleks nih. Kita tuh disuruh menyatakan hasilnya ini itu dalam bentuk rektangular. Jadi itu komputasi bilangan kompleks dalam bentuk rektangular. Gimana caranya? Ini kan udah diketahui nih soal ini 32 ini. Langsung saja sampai sini. Jadi ini kan dimasukin saja. Ini kan 6 min J8 ini tuh nanti jadi 44,72 sudut atau fase min 26,56 derajat. Plus ini sama dimasukin min 10 plus J24 ini jadi 26 sudut 112 min 62 derajat. Itu sudah saya sederhanakan lagi.
ketemunya di sini 0,7152 fase 6,56 derajat plus 0,769 fase min 112,62. Nah, ini hasilnya ini tuh kita convert lagi ke A plus JB-nya, yaitu gimana caranya? Langsung saja kan ini 0,7105 plus J 0,08 plus min 0,2958 min J 0, ini tuh 7098. Di sini kita balik ya, jadi minus semua. Kan ini ada minus juga. 0,7105 min 0,2958 plus J 0,082 min 0,7098. Ini beda ya. Sini plus, ini min. Hasilnya yaitu ini 0,4147 min J 0,6278. Lanjut, soal ketiga. Soal ketiga di sini kita diberikan dua sumber tegangan V1 dan V2, yang dimana V1 dan V2 ini dihubungkan secara seri, dan kita diberikan nilai V1 dan V2 nya itu ini, V1 nya sekitar 10 cos 50 T min pi per 3, V2 nya 12 cos 50 T plus 30 derajat. Nah, yang ini kan nggak ada fasenya nih. Nanti kita lihat gimana caranya. Kita di sini disuruh menghitung V-nya. V-nya itu V1 plus V2. Gimana caranya? V sama dengan 10 fase min 60 derajat plus 12 fase 30 derajat. Terus kita dapat di sini 5 min J 8,66 plus 10,392 plus J 6. Itu kita sederhanain lagi jadi 15,62 fase min 9,805 derajat. Nah, ini tuh kita sudah dapat, yaitu V1 plus V2 nya itu sekitar 15,62 cos 50 T min 9,8 derajat. Lanjut kita ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini kita mempunyai sebuah rangkaian linear. Itu rangkaian linear ini mempunyai arus 7,5 cos 10 T plus 30 derajat. Nih A. Ini sudah. Nah, terus kita mempunyai juga tegangannya. Tegangannya ini 120 cos 10 T plus 75 derajat V. Nah, ini kan masih dalam bentuk masih dalam bentuk konversi arus kan, kalau digini sampai sini doang. Nah, kalau kita mau masukin ke rumusnya, ini kan kita nggak bisa ini, ada 10 T ini gimana. Jadi kita hilangkan aja 10 T ini kan boleh kan. Jadi kita konversi arus ini tadi kita rubah menjadi bentuk kompleksnya. Bentuk kompleksnya yang V-nya itu 120 fase 75 derajat, dan I-nya ini kan arusnya ini kalau diubah menjadi bentuk kompleksnya itu 7,5 fase 30 derajat. Tinggal dimasukin aja V per I, ini V per I 120 sudut 75 derajat per 7,5 fase 30 derajat. Di sini sudah diketahui gimana caranya dapat 16. Dapat 16 itu dari 120 dibagi 75. Dapat 16. 45 dari mana? 75 dikurangi 30. Langsung aja udah ketemu. Hasilnya 16 cos 10 T plus 45 derajat. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini kita disuruh menghitung impedansi total. Kita disuruh menghitung impedansi total dan hitung arus I-nya yang mengalir pada omega 10
radian per second. Sudah diberikan rangkaiannya. Kita langsung masuk ke rumusnya. Gimana caranya? Z sama dengan 4 plus J20 plus 16. Ini tuh garis 2 ini tuh adalah paralel ya. Ini di paralel J14 plus J25. Jadi ini yang ini tuh dimasukin ke sini, ini dimasukin ke sini, ini dimasukin ke sini, yang ini dikurungin dimasukin di sini. Sini kita dapat hasil yaitu 9,1353 plus J27,4695 ohm. Nah, setelah kita dapat Z-nya ini, kita akan harus mencari I-nya. Gimana I-nya? I-nya kita tinggal masukin aja 12 sudut 0 derajat. Hasilnya tadi Z-nya ini turunin aja. Masukin aja 9,153 plus J27,4695 ohm dibagi itu, hasilnya sekitar 0,4145 fase main 71,60. Udah dapat nih 0,0 cos nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebentar, soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 ini kita tuh diberikan ini sudah diberikan rangkaian. Kita disuruh menggunakan nodal analisis. Di sini menggunakan nodal analisis, hitunglah tegangan V pada gambar berikut ini di bawah ini. Nah, gimana caranya kita menggunakan nodal analisis? Sebenarnya cukup panjang ya teman-teman, tapi ini mungkin sudah saya ringkas hasil dari jawaban saya. Ini tuh caranya gimana? Langsung saja. 120 ini kan 120 fase main 15 derajat, main V dibagi 40 plus J 20. Ini kan hasilnya. Langsung saja, ini kan biasa, ini kita selesaikan saja. Habis itu kita sampai di sini V, terus kita kurung semuanya 1/40 plus J20 main 1/30 plus 1/50. Ini kita kurungin biar nanti kita selesaikan di sini. Sama dengan 2 main J 1,78 main 5,196 plus J3. Jadi V-nya ini kita dapatin di min 0,3196 min J4,78. Nah, kita udah sampai di sini, teman. Jadi V-nya ini tadi kan kita ketemu min 3,196 min J4,78. Kita bagi aja sama ini tadi 0,04 plus J0,233. Di sini kita dapat dapat fase, teman-teman. Kita rubah ke fase 5,75 fase min 123,76 derajat. Ini tuh sudut ya, teman-teman. 0,0463 di mempunyai sudut 30,221 derajat. Nah, hasilnya ini tadi sekitar 124 min 20 fase 154 derajat. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke soal yang nomor 7. Soal selanjutnya nomor 7. Oke. Soal nomor 7 ini kita menggunakan mesh analis. Jadi kita diberikan rangkaian ini, kita menggunakan mesh analis, hitung arus I1 dan I2-nya pada rangkaian ini. Sudah diketahui V-nya, V1-nya itu sekitar 10 cos 4T min V, dan V2-nya ini 20 cos 4T min 30 derajat V. Nah, di sini kan sudah diketahui kan. Kita bagaimana cara cara menyelesaikannya.
Jadi kan ini kan tadi 1H. 1H ini tuh 1H itu kan sama dengan JWL lah. Kalau saya menyebut JWL, J omega L itu kita sama dengan 4. J4. Lah 1F-nya ini. Oke, mungkin saya lanjutkan tadi soalnya memori full jadi saya videonya kepotong. Oke, kita lanjut tadi sampai nomor 8. Nomor 8 ini kita kan diberi rangkaian ekuivalen Thevenin pada terminal AB, B di gambar ini kan. Lah kita tuh disuruh menyelesaikan ini. Yang pertama A-nya itu kita selesaiin dulu satu-satu. A-nya kita A, ZTH-nya kita cari dulu ZTH sama dengan J10. J10 ini kan J10 ini kan di paralel 8 min J6. Ini hasilnya sekitar 11,18 sudut 26,56 derajat ohm. Lalu yang B-nya kita mencari VTH-nya. Tadi kan ZTH-nya sudah ketemu, sekarang kita gantian cari VTH-nya. VTH-nya apa sih yang perlu kita cari pertama? I0-nya. I0-nya itu adalah 8 min J6 dibagi 8 min J6 min J10 dikali 5 sudut 45 derajat. Di sini kita dapat sekitar 4 min J3, kita kan dibagi 2 bagi 2 bagi 2 8 bagi 2, ini kan J6 ini kan J4 bagi 2 J2. Jadi ini habis itu kita masukin VTH tadi. VTH-nya J10 I0 J10, terus I0 nya kan ini kan 4 min J3 masukin ke sini, 5 fase 45 derajat masukin sini dibagi sama 2 dikali 2 plus J, hasilnya sekitar 55,9 sudut 71,56 derajat V. Langsung kita cepat saja masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini sedikit banyak ya. Jadi di sini kita menggunakan short transformation. Jadi kita disuruh menghitung arus satu kali pada rangkaian ini. Kita disuruh mengukurnya. Nah, awal-awal kita cari aja IS-nya. IS-nya itu kan 60 ini kan 60 sudut 0 derajat dibagi sama 2 plus J4 itu sekitar 6 min J12. Lah ini kan masih full rangkaian gini ya, kita mau cari ZS-nya. Gimana cari ZS-nya? Kan ini kan di paralel, jadi ini cukup sekian dari penjelasan saya tentang CPMK 1 ini tadi. Mungkin ini tadi ada kekurangan sekitar 3 nomor dalam saya menjelaskan karena keterbatasan dalam memori saya. Mungkin jawaban-jawaban saya akan saya upload juga di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.